Halo, perkenalkan nama saya Kon Maraso. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS dari mata kuliah Cloud Computing. Oke, saya langsung ya. Di sini kali ini saya akan menjelaskan bentuk arsitektur dari microservice yang kami buat. Yang dimana kami membuat satu sistem yang bernama booking system yang digunakan untuk melakukan atau memanajemen setiap flow dalam melakukan pembookingan suatu ruangan, dimana dia mengimplementasikan arsitektur microservice dan di dalamnya terdapat 6 service. Oke. Secara gambarannya berikut gambaran desain dari microservice-nya. Nah, di sini bisa dilihat ada pertama klien untuk merequest ke service-nya tidak langsung menembak pada service-nya, tapi harus melalui API Gateway terlebih dahulu, dimana dari API Gateway akan merouting setiap request yang ada. Nah, untuk setiap service-nya ini ada room service, transaction service, account service, payment service, dan booking service. Setiap service-service yang ada terhubung dengan satu database, yaitu database MySQL. Dari setiap service ini terhubung ke dalam database MySQL itu. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini berjalan di cloud, di mana saya menggunakan GCP sebagai cloud providernya, yang dimana untuk memanajemen atau mendeploy setiap service-nya itu saya menggunakan cloud build untuk membuild setiap kontainer dalam satu aplikasi tersebut, dan kemudian memakai Cloud Run untuk menjalankan aplikasi kontainer tersebut. Nah, di sini juga saya menggunakan database MySQL, yang dimana database MySQL ini kami ambil dari GCP langsung request dari GCP. Oke. Di sini seperti saya jelaskan tadi. Nah, lalu bagaimana sih saya melakukan deploy setiap service-nya itu ke dalam GCP? Pertama-tama di setiap service-nya itu saya perlu melakukan containers dari setiap aplikasi tersebut agar bisa dibuild pada Cloud Build dan layanan Cloud Run. Nah, di sini kalau kita lihat, saya ambil contoh dari API Gateway. Di sini saya membuat satu Docker file yang dimana nanti di dalam Docker file itu dia akan meng-wrap aplikasinya dalam bentuk kontainer. Yang pertama dijalankan itu, pertama kita akan mengambil exec node atau aplikasi node-nya, lalu kita melakukan APK update atau melakukan update di dalam kontainer tersebut, lalu men-set directory app-nya, lalu kita akan mengcopy package JSON-nya dan test config. Di sini juga ada beberapa service yang diimplementasikan menggunakan TypeScript, yaitu API Gateway sama account service. Lalu di sini saya mengcopy folder src ke dalam workdir yang tadi, yaitu /src. Lalu saya menjalankan npm install dan npm run build. Setelah semua dijalankan, saya akan mengekspos portnya jadi port 3000 agar bisa diakses dari luar service, dari luar container. Lalu terakhirnya saya menggunakan command cmd node this index.js untuk menjalankan servernya. Nah, setelah itu untuk menjalankannya saya memerlukan satu yang namanya file namanya cloud build YAML, yang dimana nanti berguna untuk setelah membuild dari project tadi itu. Jadi setelah pertama kita menggunakan dependensi menggunakan Docker, lalu kita melakukan build terlebih dahulu di dalam service tersebut. Jadi kita build dulu si API gateway-nya. Setelah kita build, kita akan mempush kontainer yang sudah atau image yang sudah terbuat dari hasil kontainer image yang sudah terbuat dari hasil build tersebut, kita push ke dalam Docker registry yang ada di GCP. Setelah itu, untuk menjalankannya di dalam Cloud Run, saya menggunakan gcloud run deploy API gateway, lalu memanggil jenis image yang terakhir di push tadi. Lalu perlu menambahkan regionnya ini atau di bagian mana servernya akan dijalankan, lalu platform di manage sendiri. Lalu tidak lupa saya menggunakan --allow unauthenticated agar setiap user yang tidak terautentikasi bisa masuk, artinya bisa dari public access bisa mengaksesnya.
Oke. Itu sedikit mengenai penjelasan bagaimana mendeploy CloudBuild dan Cloud Run-nya, sama setiap servisnya bisa berjalan pada CloudBuild. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai detail setiap servisnya. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu servis. Yang pertama itu akun service. Ya, dari codingannya dari sini. Pertama, di akun service ini saya menggunakan TypeScript agar lebih mudah dalam pengodingannya. Jadi di sini ada beberapa. Pertama saya masuk dari database, config database-nya. Di sini kita mulai dari index.js-nya saja. Dan di sini kita pertama kita require.env. Di sini intinya pada file index.ts ini, di sini kita akan mengkonfigurasikan semua skema maupun bagian-bagian penting dari core aplikasi, seperti kita require Morgan untuk loggernya. Kita pertama untuk mengambil portnya, kita mengambil dari function get port ini untuk ambil dari env tadi. Juga db.init untuk melakukan inisialisasi pada database-nya, dimana database-nya sini saya menggunakan SQLite untuk mengenerate-nya. Pertama di sini saya menyediakan satu interface atribut untuk database-nya. Lalu di sini saya buat satu interface lagi, yaitu akun input dan akun output yang berguna sebagai input maupun output yang akan dikeluarkan program saat ada request maupun respon yang masuk pada service tersebut. Nah, di sini saya melakukan bentuk inisialisasi class account yang dimana memiliki beberapa property, dan juga mengimplementasi atribut implementasi dari akun atribut di sini. Nah, dimana dia terdapat ada atribut ID, full name, email, password, created, updated, data. Setelah saya membuat class tersebut, saya perlu melakukan inisialisasi atau membuat skema dari struktur database-nya. Pertama saya memanggil account tadi, class account, lalu saya panggil function init, di mana terdapat beberapa. Di sini adalah bentuk tampilan dari bentuk struktur tabel yang ada di dalam database. Jadi ada nanti di dalam tabel account nanti ada terdapat row field ID, full name, email, password. Di mana ID adalah primary key, dia auto increment juga, type-nya itu integer atau misalnya. Lalu ada full name, data type-nya itu string, lalu ada email, data type-nya juga string, lalu dia uniknya jadi true, lalu ada password. Di sini untuk koneksinya saya menggunakan SQLite connection, lalu tabel name-nya saya kasih nama account. Lalu saya export modul account.ts ini jadi dalam bentuk account. Nah, setelah itu di sini setelah saya melakukan inisialisasi pada account tadi, di dalam SQLite ada function yang namanya sync, yaitu berguna untuk melakukan generate skema yang telah kita definisikan tadi. Lalu saya set di sini alternya jadi false, yang artinya jika tabelnya sudah ada dalam database, datanya kalau dia false, datanya tidak akan dihapus, akan tetapi kalau dia belum ada, maka akan dibuat. Lalu ini config untuk pada bagian bagian konfigurasi database-nya yang bisa diambil di dalam .env tadi. Berikut .env-nya ada env, ada port, ada host-nya, ada password-nya, db name-nya apa, user-nya ada, driver-nya apa, MySQL. Lalu saya ambil semua, lalu saya melakukan inisiasi koneksi ke dalam database tersebut dengan membuat new SQLite. Yang kita tahu SQLite ini adalah satu ORM yang dimana dia akan menginisialisasi dari database tersebut, membuat ORM-nya atau mapping-nya, dimana ada db name, ada db user, db password. Lalu dimasukkan option-nya, itu host-nya apa, dialek ini adalah jenis database yang kita gunakan, yaitu di sini kita menggunakan db driver. Lalu saya melakukan logging-nya jadi isDev, yang artinya kalau dia masih dalam proses development, artinya logging-nya akan ada. Lalu saya export dia jadi SQLite connection. Lalu di sini ada data DTO atau data type object yang berguna untuk mengatur jenis-jenis inputan yang masuk, seperti untuk saat melakukan create account, sebelum dia melakukan request, nanti dalam bentuk yang ditangkap dari yang ditangkap dari aplikasi service ini yang ditangkap itu hanya full name, email, sama password. Nah, saya membuat satu create account DTO-nya. Lalu ada type
Lalu ada account di sini. Di sini adalah layar controllernya yang berguna untuk mengatur logic dari aplikasi ini. Jadi seperti tadi kalau ada saya buat fungsinya dalam bentuk arrow function, di mana dia pilotnya itu adalah akun input yang sudah tadi kita inisialisasikan di sini, akun input, yang dimana nanti returnnya berbentuk promise dari akun output yang sudah kita deklarasikan juga di sini. Nah setelah itu kalau sudah, nanti kita coba simpan account itu hasil dari await account.create.pilot, karena bentukan return dari create ini adalah promise, yang artinya dia perlu ditunggu terlebih dahulu. Jadi kita memakai metode yang namanya await di sini. Lalu kita return account. Sama juga halnya seperti get by ID, dia akan return promise dalam bentuk account output, di mana dia memanggil account find by ID. Jika dia tidak ada, nanti ada throw error data not found. Jika tidak, dia akan return accountnya. Setelah itu kita masuk pada bagian errors. Di sini saya buat satu deklarasi error sederhana untuk memudahkan jika ada error. Lalu kita masuk pada controller. Di sini ada controller account index.ts. Di sini jika datanya dari service tadi, dari sini, dari DAL ini atau layar service ini berhasil, maka kita mapping dia dalam bentuk ini, mapper, supaya bentukannya lebih mudah dibaca. Setelah dia di mapper, maka dia akan ditampilkan. Begitu juga dengan get by ID. Nah ini bentuk interface dari berguna untuk routes-nya saja, untuk berguna dalam bentuk routes-nya. Nah di sini di route-nya saya mengatur jenis-jenis request maupun respon yang akan dikeluarkan. Jadi di sini pertama saya lakukan try. Jika ada request masuk pada endpoint / yaitu create account, nanti dia akan melakukan try, yaitu const pilot. Pilot itu adalah create account DTO, lalu dia ambil dari body. Nanti secara otomatis si request.body nanti di mapping menjadi create account yang isinya full name, email, dan password. Lalu begitu juga dengan const result. Lalu kita buat setelah jika berhasil, kita return statusnya 200, kita send resultnya. Kalau tidak, kita buat error. Sama halnya juga dengan get ID ini. Nah, lalu kita export account routernya. Oke, seperti itu. Nah, lalu sisanya itu bentuk hanya bentuk untuk pembuatan dockernya. Oke, kalau saya coba kita lihat INV-nya tadi, database-nya juga sudah saya buatkan dalam bentuk GCP, artinya hanya di cloud. Jadi berikut konfigurasinya, dimana hostnya ini sudah bukan localhost lagi, tapi sudah localhost yang ada di cloud sana. Oke, sekian untuk pada account service. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jindan, Stambuk F5511964. Di sini kita ke microservice, payment service. Nah, pertama kita masuk di index. Di sini ada variable Morgan, yang dimana di sini kita memanggil library Morgan. Lalu ada variable UTP ports, dimana kita memanggil port.js yang berada di dalam yang berada di dalam folder utils. Lalu di sini db-sequelize.sync ini berfungsi untuk menyinkronkan tabel. Di sini alter files-nya ini apabila tabelnya berisi data, maka tabelnya tidak akan dihapus. Kalau di sini alternya true, tabel yang sebelumnya itu, data tabel yang sebelumnya itu akan dihapus. Di sini abuse express.json, lalu abuse express. Di sini abuse express URL encode ini untuk nested agar tidak ada objek dalam objek. Lalu abuse Morgan tiny. Lalu app get slash request, lalu respond arrow function return. Jika kita memanggil localhost
dengan portnya, lalu maka akan muncul respon status 200 JSON dengan pesan welcome to payment service, lalu appuse /API p1, lalu routes, lalu cons port sama dengan utport yang berasal dari port.js yang berada dari folder utils, lalu app listen port, arrow function console transaction service running on port. Lalu di sini ada dia memanggil variable port yang berasal dari sini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke UT port ini. Utils port berasal dari sini. Modul export arrow function, variable port sama dengan kosong jika proses .env atau yang berada di file .env port sama dengan kosong, maka port sama dengan 3002. Else port sama dengan, jika selain kosong maka proses .env port, maka port ini berisi port yang di sini, port dari payment service. Return port. Selanjutnya di config.js, di folder config, lalu file db.js. Lalu di sini kita memanggil library.env, lalu di sini ada variabel db driver, lalu proses.env db driver. Db driver ini berasal dari file.env juga, yang dimana di sini db drivernya berisi ini. Lalu db password juga sama seperti tadi, variabel db user, lalu db name dan db host sama seperti tadi, diambil dari file.env. Lalu modul export sama dengan db driver, db password, db user dan db name dan db host. Lalu selanjutnya models.js, models index.js. Pertama di sini ada variabel sequelize, di mana kita memanggil library sequelize. Lalu cons di sini db host, db driver, db name, db user dan db password kita ambil dari config.db. Nah, berasal dari sini. Lalu selanjutnya di sini ada variabel payment model, yang dimana diambil dari kita memanggil di sini folder payment, yang dimana folder payment itu file payment. Lalu selanjutnya kita membuat variabel sequelize con, yang dimana kita memanggil db name, db user, db password, lalu hostnya itu db host, dialeknya itu db driver, lalu logging true. Cons db ini variabel. Lalu di sini db sequelize sama dengan sequelize. Lalu db sequelize sama dengan sequelize con ini. Lalu db payment sama dengan payment model. Lalu sequelize, parameternya itu sequelize dan
sequelize count dan sequelize. Lalu model export sama dengan db. Selanjutnya di sini di payment ini kita membuat table, membuat field pada table. Di sini kita membuat variabel payment, sequelize, define, lalu tabelnya payment, yang dimana ID itu tipe datanya integer, lalu ID ini primary key dan auto increment. Lalu field kedua itu field account ID dengan tipe data integer, lalu dia tidak boleh kosong atau not null. Lalu selanjutnya booking ID, field booking ID dengan tipe data integer, sama seperti tadi, dia tidak boleh kosong atau not null, sama dengan true. Lalu ada field building code, tipe data UUID, lalu not null, di sini dia tidak boleh kosong. Price-nya, lalu price di sini field price, dia tipe datanya float, lalu di sini dia tidak boleh kosong, not null. Lalu selanjutnya field paid, tipe datanya enum, value-nya itu enum itu ada beberapa pilihan. Di sini pilihannya ada success dan pending. Lalu return payment. Jika sudah selesai, return payment. Lalu selanjutnya router. Di router ini kita di sini ada variabel express, dimana kita sama seperti tadi, kita memanggil library express, lalu variabel router express router, lalu variabel payment router. Di sini kita memanggil file payment.js, router use payments, lalu payments router. Lalu kita export, modul export sama dengan router. Selanjutnya payment di router payment.js. Sini sama seperti tadi ini. Lalu di sini router get, dia get berdasarkan ID, get berdasarkan ID. Payment controller, di sini controller dia mengambil dari payment.js controller. Lalu get payment detail, router ini yang get payment detail ini berasal dari sini. Dia mengambil berdasarkan ID. Lalu router get berdasarkan ID account, payment controller, get all payment. Get all payment itu berasal dari sini. Lalu selanjutnya router put berdasarkan billing code, payment controller, lalu paid building, lalu modul export sama dengan router. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan controller di payment.js. Di sini ada variabel db, lalu memanggil models,
response payment db titik payment. Di sini ada function, sini ada fungsi get all payment, request response, function arrow, lalu ada variable account ID, request berdasarkan account ID account, request berdasarkan parameter ID account, lalu payment, find all atau select all berdasarkan ID, account ID berdasarkan account ID, lalu then data arrow function, if data jika berhasil mendapatkan data, maka respon statusnya itu 200 code, maka akan muncul code 200 message oke, error false, data sama dengan data. Lalu selain itu jika gagal respon status 404, seharusnya di sini 404 atau tidak ditemukan, list not found, code 404, message payment list not found, error false. Lalu catch jika error, respon statusnya 500, kodenya itu 500, message-nya error message, lalu error true. Lalu selanjutnya paid billing, request response, arrow function, variable billing code sama dengan request billing code, request parameter billing code, payment update, paid dan success. Jadi dia update-nya itu paid dan success. Pilihannya itu cuma dua, paid dan success, where berdasarkan billing code, then data jika data lebih dari sama dengan 1, respon status 200, message successful update, data sama dengan data, code sama dengan 200. Selain itu jika gagal, jika data tidak ditemukan, respon statusnya itu 404, JSON message-nya itu data not found, code 404. Lalu selanjutnya catch jika tidak ada yang ditemukan dari data di atas ini, catch error respon status 500, kode ini tuh 500, message error, lalu error sama dengan true. Selanjutnya get payment detail, lalu request response, lalu di dalamnya ada variable ID, request parameter ID, payment, select ID, lalu jika berhasil maka request statusnya itu 200, kode sama dengan 200, message-nya oke, lalu errornya itu false. Selain itu jika error tidak berhasil didapatkan datanya, akan muncul kode 404, message not found, error false. Jika tidak ada kondisi yang didapat di atas, maka dia akan respon status 500, kode 500, message error sama dengan true. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam
booking service. Nah, ini untuk membooking membooking kamar yang akan dijelaskan nantinya. Oke, yang pertama kita akan membuat file index.js. Nah, di dalam file index.js ini terdapat beberapa codingan. Nah, pertama itu require.env. Di sini kita memanggil library dari .env. Kemudian kita membuat variabel, ada variabel express, up, routes, db, morgan, dan utport. Nah, di sini ada const express di mana dia memanggil library express. Di sini const memanggil express, const route. Di sini dia akan memanggil atau masuk ke dalam folder routes nantinya. Di sini ada const db require model untuk masuk ke dalam folder models nantinya, dan juga ada library Morgan, dia akan masuk ke dalam library Morgan, dan juga ada utport. Nah, ini untuk masuk ke dalam utils dan portnya. Oke, selanjutnya di basic class sini untuk mengenerate tabel, tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya juga. Di sini apabila tabelnya ada maka dia akan terhapus kalau tidak salah. Oke, selanjutnya ada app use express JSON. Nah, di sini untuk agar expressnya bisa dijalankan menggunakan JSON, dan juga ada express coded untuk agar dia tidak nested. Nested ini apabila dia tidak objek dalam objek lah. Kemudian ada app use Morgan Tini ini maksudnya untuk apa yang di log nanti. Untuk Morgan ini tidak akan banyak, maksudnya itu apa yang ditampilkan nanti tidak banyak, seperti ada jamnya, ada tanggal, dan juga jam untuk misalnya apa yang kita masukkan. Kemudian ada upget di sini ada dua, ada request dan juga respon. Kemudian kita return atau mengembalikan nilainya, res status 200 ini berhasil. 200 ini artinya berhasil, kode berhasil, dan akan muncul tampilan welcome to booking service. Kemudian ada app use, APv1 routes, yang mana ini akan masuk ke dalam localhost nanti apabila kita ingin mengaksesnya. Kemudian kita membuat lagi satu variabel yang mana dia akan masuk di utport. Kemudian ada app listen, yaitu console log booking untuk menjalankan nanti console log booking service running on port. Di sini on portnya akan ini $port ini akan masuk ke dalam yang sudah dijelaskan nanti di env-nya ini, .env-nya. Oke, selanjutnya kita buat folder baru config, kemudian kita membuat file yang namanya db.js. Nah, di sini terdapat require.env, memanggil .env.config, memanggil library.config, kemudian kita membuat variabel database-nya, yaitu ada db driver, db password, db user, db name, dan db host. Kemudian process.env, ada db driver, ada process.env, db password, ada db user, db name, dan juga db host. Kemudian diekspor, model ekspor. Nah, yang diekspor itu yang db driver, db password, db user, db name, db host yang sudah dibuat sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya ada controller. Kita membuat folder controller, dan juga kita membuat file booking.js. Nah, di sini terdapat variabel lagi, ada db, booking, dan juga axios. Nah, ini adalah library juga. Oke, kemudian di konsep ini kita memanggil models, kita keluar dari models, kemudian ada booking, db booking, dan juga axios. Kemudian kita ekspor get booking, ada rec dan juga res, dan juga sini ada arrow function. Kemudian const, kita buat lagi variabel id dengan kita request parameter id kita akan membuat. Kemudian di sini booking fin by pk ini kita mengambil primary key dari id-nya. Nah, di sini if apabila jika datanya berhasil maka akan muncul pesan error 200, dan juga akan muncul pesan oke. Di sini dia data ini maksudnya dia mengambil dari database-nya. Nah, apabila else atau apabila dia tidak berhasil maka akan muncul pesan 404 atau not found. Nah, ini adalah kode not found apabila pesannya error. Kemudian kita catch errornya, arrow function, kemudian res statusnya. Nah, res ini respon statusnya apabila sama juga ini respon, statusnya 500, error juga, error message. Nah, errornya true, errornya betul. Oke, kemudian kita ekspor create booking ini untuk membuat booking lah, create. Kita membuat di sini juga ada rec dan res, kemudian ada rec. Nah, misalnya ini jika rec
ada body akun, ada rek body room ID, ada rek body star dan juga yang lainnya. Kemudian kita respon statusnya 400. Nah, di sini apabila kodenya 400 maka akan muncul pasan missing field. Di sini maksudnya fieldnya tidak ada, missing atau tidak ada lah, errornya true. Kemudian kita return atau kita kembalikan. Kemudian kita buat variabel booking. Di sini terdapat ada akun ID, dan ini sudah ada room, ada date start dan juga date end. Kemudian kita booking create. Nah, access post ini ada seperti yang sebelumnya, dan juga ada pesan error. Nah, di sini untuk pesan apabila datanya berhasil maka akan muncul pesan OK, yang mana datanya kita ambil dari data. Kemudian ada catch error. Nah, di sini akan muncul error message, kodenya 500 seperti ini. Kemudian kita masuk ke models. Di sini ada dua file, terdapat index dan juga booking.js. Kita membuat dulu file index.js. Nah, file index.js ini kita buat sequelize, variabel sequelize. Di sini kita memanggil library dari sequelize dari Node.js tadi. Kemudian kita const dbhost yang dari db config db yang sudah kita buat sebelumnya. Ada dbhost, dbdriver, dbname, user dan password. Kemudian const booking hotel, kita memanggil booking. Kemudian kita buat variabel const, kita membuat variabel sequelize con, kita buat mail sequelize, ada name, kita mengambil dbname, db user, db password, yang mana hostnya dbhost, dialeknya dbdriver, dan juga loginnya true. Kita buat variabel db. Kemudian di sequelize ini sequelize con yang telah kita buat, dan juga db booking model sequelize con. Kemudian kita ekspor. Oke, selanjutnya kita buat ini lagi. Kemudian ada booking ini untuk membuat database-nya. Di model sini kita membuat database-nya. Di sini ada ID, ada akun ID, ada room ID, ada date start, ada juga date end. Nah, di dalam ID ini terdapat tipenya date type integer, dia menggunakan integer, dan juga dia menggunakan primary key karena dia adalah ID-nya. Nah, yang lain ini dia menggunakan integer, ada yang menggunakan integer, room ID menggunakan integer, ada date start menggunakan date, dan juga date end menggunakan date juga. Nolnya true semua. Kemudian kita return bookingnya. Selanjutnya kita masuk routes. Nah, kita membuat folder routes. Di dalamnya terdapat index.js dan juga room.js. Di dalam index.js terdapat const express, require express, yang mana require-nya kita mengambil dari express, kemudian const router dari express router, kemudian const booking routers dari rooms yang nanti. Kemudian kita gunakan router use booking router. Kemudian kita ekspor. Nah, selanjutnya di dalam tadi itu roomsnya ini sama saja. Sama saja, tidak beda jauh. Tidak beda jauh. Nah, di dalam rooms ini const express sama juga, tidak beda jauh. Di sini terdapat, nah di index tadi hanya router use, di sini dia menggunakan router get dan juga router post. Nah, di sini dia mengambil ID-nya, booking, dan juga router post. Nah, selanjutnya utils, kita membuat folder utils, yang mana utils ini untuk portnya. Di sini port yang akan kita gunakan pada indeks yang akan kita tampilkan di sini nanti, yaitu port 3002. Nah, di sini memanggil .env, memanggil library seperti yang sebelumnya juga. Kemudian kita ekspor, kemudian kita lihat portnya, kemudian kita proses. Jika prosesnya 3082, nah ini kemudian ada sebuah sebuah deklarasi lainnya, ada if else. Kemudian kita return. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bagian saya, yaitu menjelaskan mengenai room service-nya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Dafaul Haq, Stamuk F551 19065. Nah, jadi di sini yang akan saya jelaskan pertama itu index.js-nya pada room service. Nah, di sini kita melakukan require pada .env. Jadi pada
modul env ini kita merequire-nya. Selanjutnya ada variable express, yang dimana di dalam variable express itu kita merequire juga yang namanya library pada express tersebut. Selanjutnya ada variable up. Nah, di variable up sini kita memanggil variable express seperti itu. Selanjutnya ada variable routes. Nah, di variable routes ini kita naik satu folder untuk masuk ke folder routes. Nah, selanjutnya ada variabel db. Nah, di sini pada variabel db ini kita melakukan require pada folder models. Selanjutnya ada cons Morgan, artinya variabel Morgan. Di sini kita merequire yaitu library dalam Morgan. Itu apa saja, jadi kita bisa mengaksesnya. Selanjutnya ada cons utport. Nah, di utport ini variabel ini value-nya itu kita masuk pada folder utils. Nah, di dalam folder utils itu terdapat sebuah folder port. Nah, di folder port itu kita akan mengetahui kita menggunakan port yang keberapa, port berapa, seperti itu. Selanjutnya ada dbSQList. Nah, dbSQList ini kita melakukan sebuah sinkronisasi pada tabel kita. Nah, di sini kan ada alter false. Nah, jika alternya itu false, maka nanti dia akan mengecek tabel yang ada pada database kita. Jika tabel itu sudah ada, maka dia tidak akan menghapusnya. Tetapi jika tabel itu belum ada, maka dia akan membuat tabel tersebut. Selanjutnya ada abuse. Jadi kita menggunakan express JSON yang berasal dari JS seperti itu. Selanjutnya kita ini menggunakan library-nya yang tadi kita gunakan di sini. Selanjutnya ada abuse express .url code. Nah, di sini kita melakukan nets. Jadi kita melakukan nets agar tidak terjadi yang namanya objek di dalam objek seperti itu, karena extend-nya ini false. Selanjutnya abuse Morgan. Nah, kita menggunakan library di Morgan, dan di sini lagi ada yang namanya upget. Nah, jadi dalam upget itu terdapat di dalam upget itu terdapat dua nilai, yaitu rec dan res. Rec itu artinya request, dan res itu kita artinya responnya. Jadi di sini nilainya yang akan keluar itu respon. Responnya itu status 200.json, artinya itu berhasil jika statusnya 200.json. Selanjutnya ada nilai di dalamnya, value-nya, yaitu message-nya nanti akan muncul welcome to room service. Itu artinya kita berhasil masuk pada room service tersebut. Selanjutnya kita menggunakan Apios di line 19 ini. Kita menggunakan API v1 routes. Nah, di dalam itu kita membuat sebuah variable port, yang dimana kita akan memanggil variable port yang sudah kita deklarasikan di atas ini. Selanjutnya ada uplist. Uplistan ini kita akan menggunakan port. Jadi port yang keberapa akan kita gunakan. Nah, akan tampil di console log-nya itu room service running on port berapa. Nah, dari mana kita akan mengetahuinya? Karena kita memanggil sebuah variable port. Nah, misalnya kita menggunakan port 3004, maka akan muncul di sini portnya 3004. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja pada index.js. Selanjutnya kita akan masuk pada folder yang lain. Selanjutnya itu config. Di dalam config itu ada namanya dbjs, db.js. Nah, inilah isinya di dalam dbjs itu. Jadi kita melakukan sebuah require lagi, yang dimana kita ingin meminta modul pada file env-nya ini. Jadi di sini kita membuat variabel db drive. Nah, dalam variabel db drive itu terdapat sebuah proses .env .db driver. Jadi kita kan akan masuk pada file .env ini. Lalu di dalam folder .env ini terdapat yang namanya db driver. Nah, itu akan nilainya itu akan kita simpan pada variabel db drive. Begitu juga dengan db password, db user, db name, dan db host. Sama saja penjelasannya dengan db drive. Selanjutnya kita modulnya itu kita ekspor. Nah, jadi dalam bentuknya seperti ini. Jadi yang pertama akan
kita masukkan itu DB drive-nya, apa, DB password-nya apa, DB user-nya apa, DB name-nya juga apa, lalu DB host-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada controllers. Di controllers ini ada room.js. Nah, di sini sama saja kita membuat variabel e. Variabel e itu isinya kita merequire library express. Lalu variabel db itu kita merequire folder models. Lalu selanjutnya ada variabel console rooms, ini kita akan mengakses yang namanya database kita. Nah, di sini kan ada export .get rooms. Nah, artinya kita di sini ingin masuk pada database kita. Nah, di sini ada dua nilai, ada request dan respon. Nah, di sini jika kita ingin mendapatkan nilai dari tabelnya, maka datanya itu jika ini berhasil, maka statusnya itu 200.js. Maka kodenya akan muncul di layar itu 200, message-nya oke, errornya tidak ada, false, dan data yang akan ditampilkan akan muncul. Lalu jika terjadi error, maka responnya itu statusnya itu 500.js, kodenya itu akan muncul 500, dan message-nya itu akan muncul sebuah error message, dan di sini error true. Artinya di sini jika terjadi sebuah error atau tidak bisa kita mengakses database-nya. Selanjutnya ada export delete rooms. Nah, di sini kita jika ingin melakukan penghapusan, jadi ya kita ingin menghapus sebuah data pada tabel kita, jadi kita membuat sebuah variabel ID. Di dalam variabel ID itu kita melakukan request parameternya itu yang akan kita request itu ID-nya. Jadi yang akan diselect itu ID-nya. Nah, nanti ID-nya tersebut akan dihapus. Lalu maka datanya itu akan berkurang satu. Lalu di sini ada responnya. Jika kita berhasil menghapus datanya itu, maka nilai statusnya itu bernilai 200.json. Nah, kodenya itu 200, message-nya oke, errornya tidak ada karena false, maka datanya akan ditampilkan kembali. Lalu ini kondisi selanjutnya, jika database yang kita inginkan itu kita tidak dapatkan atau tidak kita temukan lah database atau tabelnya, maka pesannya itu akan room not found, lalu statusnya itu 404. Selanjutnya itu jika terjadi sebuah error, maka respon statusnya itu 500, lalu .js. Nah, kodenya itu akan muncul 500, kodenya itu akan muncul 500, lalu message errornya itu akan muncul sebuah pesan error, dan nilai error ini bernilai true. Selanjutnya ada export create rooms. Nah, di dalam export create rooms ini terdapat sebuah dua nilai, yaitu request dan respon lagi. Nah, maka jika pada bagian tabel kita itu yang bagian nama, kode dan harga itu akan di request. Jadi statusnya itu 400. Ini artinya jika tidak berhasil kita request, karena tanda seru request yaitu jika tidak berhasil, maka akan muncul statusnya itu 400.js, kodenya itu 400. Nah, akan tampil pesannya itu akan muncul missing file. Jadi nilai-nilai dari filenya itu tidak dapat kita temukan, seperti itu, dan nilai errornya akan bernilai true. Selanjutnya kita membuat sebuah variabel rooms. Dalam variabel rooms itu ada namanya name. Jadi kita merequire pada bagian bodinya itu ada yang namanya name. Selanjutnya variabel code, variabel price, sama saya penjelasannya dengan name ini. Nah, ini jika berhasil, maka akan kita buat sebuah kode yaitu rooms yang variabel di atas ini.
variable rooms. Selanjutnya kita akan membuat sebuah room yang dimana jika datanya itu berhasil maka statusnya 200. Nah, ini kode 200 ini mempresentasikan hasil data yang berhasil kita proses. Nah, seperti itu. Selanjutnya jika terjadi error maka statusnya itu 500. Selanjutnya ada export get room. Jika kita ingin mengambil nilai pada nilai pada nama database kita, lalu dalam database kita itu terdapat tabel, maka terdapat dua nilai yaitu request dan respon lagi, yang dimana kita membuat sebuah ID sebuah variabel ID. Dalam variabel ID itu ada kita merequire parameternya melalui ID, jadi kita itu akan memilihnya sesuai dengan nilai dari ID-nya. Karena di sini disebutkan find by primary key. PK ini adalah primary key, yang dimana primary key-nya itu ID. Maka datanya itu jika datanya berhasil, statusnya itu bernilai 200. Nah, jika kita tidak menemukan datanya tersebut, yang mana yang kita mau select seperti itu, nilainya itu statusnya itu 400, sedangkan jika terjadi error maka pesan statusnya itu kodenya 500 seperti itu. Yang seperti saya jelaskan di sebelumnya, file-file sebelumnya. Nah, itu dia isi codingan pada controller room.js. Selanjutnya kita masuk pada models. Nah, di models ini ada indeksnya. Nah, ada yang saya jelaskan bagian room.js-nya. Jadi dalam room.js-nya itu terdapat sebuah modulnya itu akan kita ekspor. Lalu ada sequence lagi ini untuk mensinkronkan data. Jadi data type-nya itu rooms room, variable room yang ada tadi pada controller itu disinkronisasikan. Lalu di dalamnya itu terdapat sebuah nilai ID. Di dalam ID itu ada tipe datanya. Tipe datanya itu kita menggunakan seperti apa? Ini seperti kita mengekspor kode pada query PHP My Admin. Kita masukkan, kita ubah lah nilai, kita tidak perlu mengeditnya pada PHP My Admin, tapi kita mengubahnya menggunakan .js. Nah, maka nilainya itu seperti ini karena kita melakukan sequence define. Nah, jadi kita bisa mengubahnya di sini, maka akan otomatis nanti ID-nya di PHP My Admin itu berisi seperti ini. Tipenya integer, lalu dia itu bersifat primary key dan auto increment, jadi akan bertambah satu-satu seperti itu. Lalu di dalamnya itu terdapat sebuah name. Di dalam name itu tipenya string dan dia tidak boleh 0. Selanjutnya ada code. Di dalam code itu tipenya itu string juga dan tidak boleh 0 juga. Begitu dengan price, tipenya integer, nolnya itu true. Lalu kembali ke room, nilai variable room. Selanjutnya pada room service model sudah routes. Nah, di dalam routes ini sama saja kita seperti penjelasan sebelumnya, membuat variabel. Dalam variabel itu ada library express, begitu juga dengan routes. Dalam routes itu kita menggunakan library express, lalu di dalam library express itu ada router. Selanjutnya room routers. Nah, ini variabel ini akan masuk ke rooms, folder rooms. Lalu kita router ini menggunakan room routers. Ada modul .exportnya itu, jadi modulnya ini akan dikirim ke router, variabel router. Sudah deklarasikan di atas. Selanjutnya ada room.js. Ini
perintah untuk bagian CRUD pada database-nya nanti. Seperti itu, dia akan melakukan get rooms yang sudah kita deklarasikan pada models tadi. Selanjutnya ada utils. Nah, di utils ini penjelasan mengenai portnya. Codingannya singkat saja. Jadi di sini kita merecord lagi. Jadi kita ingin mengakses modul pada .env-nya ini. Lalu di dalam selanjutnya modul .export. Jadi di dalam modul .export itu kita akan memasukkan portnya. Jika prosesnya .env lalu port, maka port yang akan kita gunakan itu port keberapa. Contohnya kita ingin menggunakan port 3004. Selanjutnya ada kondisi selanjutnya, port prosesnya itu .env port. Jadi kita akan menggunakan port pada env tersebut, pada file env. Lalu return port. Nah, nilai portnya itu kan 304. Nah, seperti itu saja. Mungkin saja penjelasan dari room service pada booking system mikro. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Manopo, stambuk F551-19042. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang transactions.js. Langsung saja kita mulai di sini. Pertama-tama ada index.js di mana require-nya dengan library.env. Di sini terdapat express, app, routers, db, morgan, user port. Nah, ada db.sequelist. Kita mulai saja dari db.sequelist. Untuk sequelist sendiri itu untuk penginisialisasian database. Nah, di sini ada new sequelist di mana untuk membuat database. Di sini ada host dengan db host. Nah, db host, db driver, db name, db user, dan db password itu sebagai variabel. Nah, variabelnya di sini diambil dari config db. Di sini config db.js. Di sini terdapat db driver, db password, db user, db name, db host. Setelah itu dia diekspor ini semua variabelnya, db driver, db password, db user, db name, db host itu diekspor agar bisa dipanggil di modul lain. Nah, di sini ada transaction model di mana transaction sequelize di sini itu untuk membuat tabel pada database. Nah, jadi jika kita membuat tabel pada database itu memerlukan sequelize. Nah, nanti sequelize ini membuat tabel dengan nama transaction. Tabelnya. Nah, di mana tabel itu terdiri struktur tabelnya itu ada ID dengan tipe data integer, primary key-nya true dan auto increment. Ada akun ID dengan tipe data integer, not null. Ada booking ID, tipe datanya juga integer. Ada billing code dengan tipe datanya itu UUID. UUID ini maksudnya di mana intinya pembuatannya itu nanti hanya sampai 36. Nah, di sini ada price dengan tipe data float. Di sini pada line 5 itu untuk sequelist connection-nya itu untuk koneksi ke database seperti yang tadi telah saya jelaskan. Nah, setelah itu kita masukkan objeknya itu sequelist menjadi sequelist, db sequelist connection, dan db transaction menjadi transaction model. Nah, transaction modelnya itu dari sini itu require transaction, dan di mana sequelist connection-nya itu sequelize dengan parameternya itu sequelist dan data type.
setelah pembuatan modul tadi, kita masuk lagi ke index.js, di mana di sini ada DB sequencing alter files, di mana sequencing ini berfungsi untuk memanggil tabel yang telah kita buat tadi, yaitu yang transaction JS-nya itu yang tabel yang kita buat, yaitu sequence transaction dengan nama tabel transaction. Nah, di sini itu dia dipanggil. Nah, fungsi dari alter files di sini sendiri, dimana jika tabel yang kita buat itu sudah ada, maka dia akan melakukan pemanggilan. Namun jika belum ada tabel, dia akan membuatnya. Kita lanjut, di sini ada app use express JSON, di mana ini berfungsi jika ada request yang masuk bisa diformatting dalam bentuk JSON agar service-nya yang kita buat itu bisa dibaca. Nah, untuk app use express URL encode itu semisal ada request berbentuk JSON nested object, maka di sini itu akan ditolak dikarenakan extent yang kita set di sini itu false. Nah, untuk yang ketiga ini ada app use Morgan Tiny. Di sini Morgan Tiny ini berfungsi untuk logging. Ini semisal ada yang menghack itu, jadi dia akan logging secara otomatis. Di sini kita coba buat satu endpoint dengan objeknya itu endpointnya slash dengan parameter kedua read dan rest. Nah, read di sini adalah request dan rest itu adalah respon. Dikarenakan kita akan merespon, jadi di sini kita gunakan rest.status. Statusnya itu 200 dengan JSON, maka di sini akan memunculkan pesan teks welcome to transaction service. Nah, untuk yang di sini app use API itu untuk pemanggilan router, karena router yang kita buat di sini itu ada beberapa. Nah, untuk routernya itu ada di sini router get, router delete, dan router post. Nah, untuk get di sini dia menggunakan ID get transaction by ID. Untuk delete itu delete transaction, dan untuk post itu ada add transaction. Nah, kita masuk di sini itu untuk add transaction-nya itu ada request dan response. Ini untuk request-nya body account ID, ada request body type. Di sini responnya statusnya 400 dengan message missing file jika filenya tidak ditemukan. Di situ return. Untuk transaction-nya itu di sini menggunakan variabel akun ID, booking ID, price, dan billing code. Billing code-nya itu UUID. UUID ini untuk generic number. Nah, di sini ada transaction create, transaction ini respon status 200, jika ada maka message-nya oke. Nah, jika tidak ada maka error message. Nah, untuk get transaction by ID ini, untuk ID-nya itu rect params ID dengan transaction
find by PK primary key. Primary key-nya ini ID-nya itu di sini jika ada maka message-nya oke. Namun jika tidak maka pesan yang akan ditampilkan itu yaitu not found. Nah, sama juga di sini untuk delete transaction itu masih sama, hanya saja di sini digunakan destroy, where-nya itu ID sama dengan ID. Jika datanya lebih dari 1 maka terjadi pengurutan di sini. Lalu akan muncul pesan successfully delete. Nah, jika tidak maka jika datanya kurang dari 1 atau tidak ada, maka pesan yang akan ditampilkan itu data not found. Nah, untuk utils di sini itu untuk portnya. Itu di sini jika portnya kosong maka ini kita ambil itu 3005. Namun jika portnya ada itu yang akan kita proses. Setelah itu return port, itu kita kembali di sini. Nah, di sini APUs-nya itu port user port itu portnya di sini kita ambil yang tadi yang ada di sini. Ini untuk menjalankannya. User portnya itu tadi 3005. Nah, selanjutnya ada applicant port. Itu untuk menjalankan aplikasi sini. Transaction service running on port. Portnya tadi itu 3005. Baik, mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan memberikan demo mengenai tugas UTS kami, yaitu pembuatan microservice pada booking system app. Jadi di sini ada beberapa API. Jadi semuanya sudah saya, karena seperti tugas di kemarin, semua request akan melewati API gateway. Jadi di sini saya menggunakan API gateway yang URL-nya yang ini, API gateway / lalu dari belakang ini ada pemisah ke service-service. Jika dia rooms maka dia akan masuk ke room service dan seterusnya. Nah, di sini berikut tampilan pada layanan Cloud Run-nya. Terdapat 6 service yang sudah berhasil di-deploy, yaitu account service, API gateway, booking service, payment service, room service, dan transaction service. Oke, saya mencoba dari pertama. Di sini saya akan mencoba mengambil room. Saya get. Nah, di sini akan munculkan room, data-data roomnya atau ruangan. Nah, untuk menambahkan room kita tinggal hanya masuk pada ganti metodenya dari post di endpoint yang sama di 3.800.000. Nah, di sini kita mendapatkannya jika kita get lagi, kita get by yang kita buat tadi itu ID-nya 6. Jika kita get ID 6, maka tampil room dengan ID name roomnya 3, kodenya room 3. Oke. Untuk menghapusnya tinggal sama seperti tadi juga, yang menghapusnya tinggal tentukan ID yang ingin dihapus. Seperti contohnya saya menghapus ID 3, saya delete ID 3. Nah, datanya oke. Jadi kalau saya get lagi, nah, data ID 3 sudah terhapus. Oke, kita masuk pada account service. Di account service ini ada 2 endpoint yang tersedia, yaitu get by ID dan create account. Jadi kalau saya get by ID, get ID-nya by 3, maka akan muncul ini ID dengan user dengan ID 3. Nah, kalau kita ingin menambah akun bisa juga testing. Nah, testing@gmail.com, testing kita create account di endpoint yang sama. Nah, ada error di sini.
karena battery cost validation error, kita kekurangan satu. Kita send lagi nama si battery request. Kita lanjutkan ke demonya. Jadi di sini error karena emailnya sudah ada jika kita jadi 2. Nah, dia sudah dapat, bisa kalau kita ambil dengan ID 7. Nah, di sini juga bisa. Oke. Sekarang kita masuk pada demo core aplikasinya, itu bagaimana melakukan bookingnya. Jadi di sini ada dua, di booking service ada dua jenis endpoint, yaitu get booking by ID dan create booking. Jadi kalau kita mau mengambil booking dengan ID tertentu, kita masuk pada endpoint get booking by ID, yang mana di sini kita pakai /booking pet booking. Jadi nanti masuk pada booking service. Nah, kita ambil yang ID 23. Nah, langsung muncul di sini ID 23. Nah, kita sekarang coba bagaimana melakukan booking pada satu aplikasi menggunakan aplikasi ini. Jadi di sini saya sudah membuat satu akun tadi dengan ID 7. ID saya masukkan 7 dengan ID room yang saya baru buat tadi, yaitu ID 6. Saya masukkan lagi. Saya masukkan tanggal masuknya, lalu tanggal berakhirnya tadi tanggal 4 sampai tanggal 8. Itu harganya dengan harga 8 juta. Jadi kalau saya send, dia akan loading. Ya, di create booking ini semua akan terintegrasi dengan transaction service dan payment service. Jika dilihat di sini langsung ada muncul billing code. Nah, ini adalah kode billing yang akan dibayar melalui payment service. Jadi kalau kita masuk ke dalam transaction service, jadi kalau kita ambil transaction, nah nanti sebelum dia melakukan payment, nanti datanya akan tersimpan di dalam transaction service terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan pembayarannya nanti kita tinggal bisa masuk ke sini. Jadi kita bisa cek pertama billingnya apakah sudah terbayar atau belum. Nah, kita ganti endpointnya dulu. Ini masih pakai localhost. Oke, kalau saya send, nah bisa muncul bahwa status. Nah ini, bahwa di sini booking ID-nya itu ID 28, ID yang di sini ID 28. Lalu billing code-nya itu yang kita masukkan di sini, price-nya berapa yang sudah dimasukkan tadi, account ID-nya account berapa. Kalau kita di sini account ID-nya itu account 7 juga. Nah, lalu booking ID-nya sudah selesai. Nah, ini statusnya paid, masih pending. Nah, untuk melakukan pembayaran itu kita bisa cek di sini juga. Kalau kita mau specify ID payment yang kita mau ambil, misal payment 3 tadi dengan ID 3 yang di sini. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, jika mau mengambil berdasarkan user, kita bisa melakukan get payment by user ini, by account ID. Jadi akan menampilkan jenis transaksi maupun tagihan yang ada pada itu ya. Di sini masih satu datanya. Nah, ini masih pending. Nah, bahwa kita melakukan pembayaran, jadi kita bisa masuk pada endpoint paid. Yang perlu kita masukkan hanyalah satu yaitu billing code-nya tadi. Nah, kita masuk ke bodinya ini tidak perlu ada body, jadi kita bisa langsung masukkannya, lalu kita enter send. Nah, successful update. Jika kita cek di payment billing code, datanya berhasil terupdate menjadi sukses. Nah, kurang lebih begitu flow dari microsystem booking system mengimplementasikan arsitektur microservice. Oke, untuk tampilan dari Cloud Run-nya, ini terdapat berapa service? Ada sekitar 6 service termasuk API gateway-nya. Nah, untuk Cloud Build-nya sendiri sini Cloud Build. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, kita lihat di sini, ini salah satu hasil dari history dari Cloud Build, di mana setiap kontainer pada setiap service itu dibuild. Nah, berdasarkan trigger dari codingan. Jika ada trigger pada perubahan pada akun GitHub atau pada
GitHub coding repository pada GitHub. Nanti dia akan melakukan update pada setiap kontainer-kontainernya, yaitu melakukan build container dan push ke Docker registry yang kemudian akan dimasukkan pada cold run lalu dijalankan. Oke, demikian presentasi mengenai tugas kami. Sekian dan terima kasih.